Yo yo yo, masih bersama Kang Panzo dengan lanjutan chapter 1047 yaitu 9 naga petir. Langsung saja, Xiaoyan mengikuti di belakang Elder Chihou dan dengan lancar melewati pertahanan ketat di luar aula besar. Setelah itu, mereka dengan lembut membuka pintu aula. Setelah pembukaan pintu aula, interior yang sangat megah dan megah di aula muncul di depan garis pandang Xiaoyan. Elder Chihou bergegas masuk. Setelah pintu dibuka, setelah itu dia membungkuk ke kursi pemimpin dari aula besar dan berkata, "Kepala lembah, Chihou telah datang untuk melaporkan penyelesaian misi. Grandmaster Alchemist yang direkomendasikan kota Tianhuang telah tiba." Pada saat ini, ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar. Sebagian besar dari mereka mengenakan jubah alkemis. Dari penampilan mereka, sudah jelas bahwa itu mereka cukup tua. Wajah mereka acuh tak acuh, tak satu pun, dan mereka merasa terkendala karena tempat ini adalah markas dari Burning Flame Palace. Ada seorang lelaki kurus berambut merah dengan pakaian linen sederhana yang duduk di kursi pemimpin di aula. Wajah pria itu penuh dengan senyuman, namun hati semua orang yang duduk dengan jelas menyadari status besar orang tua ini dalam wilayah tengah. Seorang wanita berpakaian merah berdiri manis di sisi pria tua berambut merah itu. Pinggangnya yang halus dan sempit dibungkus oleh sabuk panjang berwarna merah gelap yang menonjolkan pinggangnya sehingga tampak lebih memikat. Kemunculan wanita ini sangat luar biasa, namun ada sikap heroik yang terpancar dari alisnya yang tipis ini bersama dengan pakaian merah menyala memberinya penampilan gagah berani. Mata semua orang di aula menebak ketika mereka mendengar suara dari pembukaan pintu yang mengarah ke aula, terutama ketika Elder Chihou menyebutkan kedatangan Grandmaster Alchemist. Cukup banyak orang yang menebak mata mereka dengan penuh minat. Hahaha, Chihou, kamu yang terakhir menyelesaikan tugas kamu kali ini. Pria berambut merah tua tersenyum pada Elder Chihou. Setelah itu, dia bertanya, "Mengapa kamu tidak mengundang Grandmaster? Apakah kamu mencoba memberitahu orang lain bahwa lembah api terbakar kami memiliki keramahan yang buruk?" Elder Chihou dengan cepat mengangguk setelah mendengar kata-kata pria tua berambut merah itu. "Teman muda Yan Xiao, silahkan masuk." Yan Xiao, 10, ditambah alkemis di aula yang memiliki reputasi di wilayah tengah, sedikit mengerit ketika mendengar cara ceramah Elder Chihou. Mereka belum pernah mendengar tentang seorang Grandmaster alkemis bernama Yan Xiao yang muncul di wilayah tengah. Sementara semua orang merasa ragu, sosok kurus perlahan masuk ke aula. Wajah Xiaoyan yang luar biasa muda segera dicetak ke mata semua orang di aula. Setelah itu, keheningan sementara tidak mengejutkan. Xiaoyan memberi salam kepada kepala lembah. Xiaoyan tidak peduli dengan penampilan yang tidak biasa ini. Matanya melompat ke arah lelaki tua berambut merah di kursi pemimpin di aula. Xiaoyan samar-samar merasakan tekanan ketika dia memasuki aula. Pria tua berambut merah itu juga terkejut ketika dia melihat Xiaoyan, namun ia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik dan tidak memaparkan dengan cara apapun. "Hahaha, teman muda terlalu sopan. Aku yang dulu bernama Tang Shen. Tidak disangka bahwa itu teman muda telah mencapai kelas Duzong pada usia yang sangat muda. Bakat ini sangat langka." Beberapa seruan segera terdengar di aula besar ketika kata-kata Tang Shen diucapkan. Wanita berbaju merah di samping Tang Shen juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiaoyan. Ada sedikit keraguan di matanya. Menjadi orang yang paling luar biasa dari generasi muda di Burning Flame Palace, jelas mengerti betapa sulitnya mencapai kelas Duzong pada usia seperti itu. Selain itu, hal yang membuatnya merasa tidak percaya adalah bahwa usia Xiaoyan tampaknya bahkan lebih muda darinya. "Lembah Kepala Tang telah memuji aku. Hanya saja keberuntunganku sedikit lebih dari orang biasa.
Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, tapi Hao-er tanpa sadar merasakan beberapa kejutan. Orang ini memang layak menjadi kepala lembah api terbakar. Dia bisa mengatakan kekuatan Xiaoyan hanya dengan sekilas, sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan. Tatapannya juga menyapu Tang Shan di kursi pemimpin tanpa terlihat jelas. Dia sedikit terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menyelidiki aura orang lain. Dia mampu menyembunyikan auranya dengan sangat sempurna. Kekuatan dari Tang Shan ini mungkin jauh lebih besar daripada Li Zunzi dari Wind Lightning Pavilion. Mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dianggap sebagai kemampuan. Namun apa yang aku butuhkan saat ini bukanlah Duzong, tapi Grandmaster Alchemist sejati, Elder Chihou. Apakah kamu benar-benar tidak membawa orang yang salah? Seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis di samping melirik Xiaoyan saat ia berbicara dengan acuh tak acuh. Bibir lelaki tua ini sangat tipis. Dia tampak seperti orang yang berbicara dengan belak-belakan. Tentu saja, sebagai seorang alkemis, seseorang biasanya akan memiliki arogansi. Namun, Elder Chihou secara acak membawa seorang pemuda dan memanggilnya seorang Grandmaster Alchemist. Seorang Grandmaster Alchemist adalah bentuk alamat yang memiliki bobot signifikan di Central Plain. Selain itu, persyaratan untuk mendapatkan gelar ini cukup keras. Kondisi pertama adalah bahwa seseorang harus mampu memperbaiki pil obat tier 6 atau bahkan tier 7 saja. Elder Chihou sedikit mengerutkan kening mendengar kata-kata orang tua ini. Grandmaster Mo, tolong yakinlah bahwa aku yang lama masih memiliki sedikit penglihatan. Teman muda ini, Yan Shao, memang memiliki pencapaian yang disebut oleh kepala lembah. Yang disebut Elder Mo hanya bisa mendengus pelan. Ketika mendengar ini, matanya melirik Xiaoyan sebelum dia berhenti berbicara. Jika itu benar-benar seperti yang Elder Chihou sebutkan, bakat teman muda Yan Shao ini mungkin jauh lebih besar daripada bakat putri aku. Melompat ke kesimpulan cepat dengan hanya mendengar apa yang dikatakan seseorang. Ayah, aku pikir kamu menjadi kacau di usia tua kamu. Wanita berbaju merah di sampingnya meringkuk bibirnya dan mendengus. Matanya yang cantik menyapu Xiaoyan. Sementara dagunya yang putih salju terangkat, ada provokasi di matanya. Dia belum pernah bertemu lawan di antara generasi yang sama, yang sebanding dengannya selama bertahun-tahun ini. Xiaoyan hanya tersenyum di wajah provokasi di mata wanita berpakaian merah itu. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini tidak memiliki niat buruk. Elder Chihou dengan lembut menjelaskan kepada Xiaoyan setelah dia duduk. Xiaoyan mengerungkan dagunya tanpa meninggalkan jejak ketika dia mendengar ini. Dia bisa merasakan bahwa para alkemis yang diundang di sini adalah semua orang terkenal, dengan pengecualian adalah dirinya sendiri. Namun, dengan keterampilan teman muda Yan Shao, kamu tidak perlu memperhatikan orang tua ini. Yang perlu kamu lakukan adalah memperhatikan dua orang di antara mereka. Mereka adalah dua orang yang duduk di sebelah kiri dan kanan kepala lembah. Hati Xiaoyan bergerak. Ketika dia mendengar kata Elder Chihou, dia mengalihkan pandangannya. Xiaoyan mengintip sedikit jarinya dengan lembut menyentuh lututnya. Ini harusnya pertama kalinya melihat seorang alkemis tingkat 7 selama bertahun-tahun. Hati Xiaoyan sedikit terguncang. Tetua eksternal dari Menara Pil ini memang cukup mengejutkan. Karena semua orang telah tiba, aku yang lama akan berbicara sedikit tentang masalah ini. Tang Ying di kursi pemimpin dengan lembut terbatuk. Aku yang lama ingin memperbaiki pil obat. Pil obat ini adalah pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Ekspresi dari 10 Grandmaster Alchemist ditambah di aula besar berubah sedikit setelah mendengar ini. Ketika Tang Ying berbicara, dua tetua eksternal dari Pil Tower juga perlahan membuka mata mereka yang tertutup. Mereka melirik yang pertama dan berkata, Tier 7 pil obat bermutu tinggi. Pil obat tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan kita berdua tidak bisa perbaiki.
Meskipun keduanya adalah alkemis tingkat 7, mereka hanya mampu memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah. Peluang sukses mereka ketika memperbaiki pil kelas menengah mungkin berkurang setengahnya. Namun, jika itu adalah pil kelas tinggi, peluang sukses mereka akan sangat menyedihkan. Kamu dapat menyerahkan masalah ini kepada aku yang lama, meskipun aku yang lama bukanlah seorang alkemis. Ada beberapa kemampuanku yang tidak dimiliki oleh kalian semua. Tang Seng tersenyum dan berkata, yang aku butuhkan hanyalah 2 ahli kimia yang dapat menahan 9 naga petir apiku. Setelah mengatakan ini, Tang Seng dengan lembut mengepalkan tangannya. Seseorang bisa mendengar suara engah ketika api berwarna perak perlahan naik dari tangannya. Mata Xiao Yan sedikit menyempit ketika dia melihat sekelompok api berwarna perak. Setiap orang, silakan panggil kekuatan spiritual kamu. Jika kamu bisa bertahan, memanggang 9 naga petir api milikku, kamu akan mencapai standar kualifikasi. Tang Seng tersenyum ketika dia menginstruksikan. Wajah-wajah dari sejumlah alkemis di aula besar terkejut ketika mereka mendengar ini.